selain itu semua yang Ibu dapat, itu di belakang tuh kayaknya banyak foto-foto Ibu lagi di luar negeri. Itu Ya, juga ini dari Pak Dery. bisnisnya Ibu bukan? Alhamdulillah, benar sekali Pak Dery. Saya itu nggak nyangka kok bisa sampai Spanyol juga ya. Oh, Ya, udah berapa jadi negara Ibu keliling? ini berkat Pak Dery ini. Karena apa? Waktu itu saya ingat di telepon Pak Dery. Wina, apa impiannya kayak gitu ya kan? Nah, waktu itu kalau nggak salah itu baru peringkat ketiga itu, baru peringkat ketiga. Terus saya bilang, Pak, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri kayak yang lain kayak gitu. Oh, keren kayak gitu. Terus akhirnya Pak Dery ngasih tahu. Nah, caranya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini tuh saya mau kedatangan narasumber yang gak kalah bikin kita bakal excited nih malam hari ini. Kenapa? Karena saya kenal banget. Beliau ini salah satu inspirator saya di industri network marketing. Latar belakangnya yang unik teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang hari ini baru bergabung, silakan stay tune. Kita akan sama-sama mendengarkan sebuah pengalaman dari narasumber yang malam hari ini saya undang. Beliau adalah seorang wanita. Saya kenal beliau ini sebetulnya sudah lebih dari hampir 3 tahun mungkin ini ya. Hampir 3 tahun. Dan kenapa tadi saya bilang di awal bahwa saya ngefans banget nih sama narasumber yang ini nih, yang kita undang teman-teman semua. Kenapa? Karena pengalaman beliau membangun bisnisnya itu benar-benar bisa jadi pelajaran buat saya ketika saya sedang merintis berkarir di industri network marketing. Beliau juga salah satu partner saya dan banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan ketika beliau memutuskan untuk fokus membangun dan meniti karirnya di industri network marketing lewat bisnis yang hari ini sedang beliau kerjakan. Nah, lalu tema kita pada malam hari ini apa? Tema kita pada malam hari ini adalah kata siapa TKW itu tidak bisa sukses membangun bisnis online. Nah, ini buat kaum hawa nih, buat kaum perempuan ya. Jadi sayang banget kalau malam ini nggak ikutan live. Kenapa? Karena bakal banyak insight dari narasumber kita yang satu ini, bakal banyak banget sharing-sharing yang mungkin ya itu bisa jadi memperkaya Bapak Ibu semua teman-teman dalam memiliki perspektif lewat industri network marketing. Jadi kita langsung panggil aja ya, to the point ya. Jadi kita sambut Bapak Ibu teman-teman narasumber kita, seorang mantan TKW dari Hong Kong. Kita sambut Mrs. Triwinarni. Halo Bu Wina, apa kabar? Halo, Assalamualaikum Pak Dery dan semuanya. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Dery kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga sehat. Alhamdulillah. Bu Wina, ya, ini Pak Dery. udah banyak nih yang join ya, yang join di live streaming pada malam hari ini. Oke, apa kabar Bu Wina? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Makin semangat. Makin semangat ya. Lagi di mana? Lagi di rumah? Alhamdulillah lagi di rumah. Lagi hari di ini rumah. Free. Bu Wina, teman-teman Bu Wina ini nama panjangnya Bu Triwinarni. Panggilan akrabnya, panggilan deketnya, panggilan sayangnya Bu Wina, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau manggil terserah ya, mau Bu Wina bisa. Kalau perempuan biasanya manggilnya apa Bu Wina? Sesama perempuan yang udah deket. Udah deket biasanya Beb gitu. Oh, Beb Wina, gitu ya. Kebanyakan Beb ya. Iya. Kalau laki-laki panggilnya Beb juga atau Mbak atau Bu? Enggak lah. Kalau laki-laki Pak, Mas kayak gitu. Iya. Gawat nanti. Oh iya, ini
By the way, Bu Ina, karena topik kita pada malam hari ini adalah kata siapa TKW itu tidak bisa sukses membangun bisnis online. By the way, yang saya tahu selama perjalanan kurang lebih dari 3 tahun ke belakang ini, Bu Ina nih sepak terjangnya sangat menginspirasi. Saya tahu banyak proses perjalanannya Bu Ina sampai sekarang. Dan sampai akhirnya saya agak sedikit kepo nih. Malam hari ini saya curi waktunya Bu Ina untuk bisa sharing sama teman-teman. Gitu kan, untuk bisa sharing sama teman-teman, berbagi pengalaman sama teman-teman. Ini khususnya buat emak-emak kan. Kan banyak nih emak-emak yang hari ini sebutnya apa kalau di timnya Bu Ina? Emak-emak trainer atau gimana? Atau mompreneur atau Mama apa? miliarder ini. Oh, Mama Mama miliarder. miliarder. Amin ya. Sebutan tuh Amin. biasanya jadi doa, benar nggak Bu Ina? Iya. 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 Bu, saya punya pertanyaan. Ini banyak nih teman-teman pertanyaannya ya. Ini teman-teman juga boleh nanya, tapi nanti ada sesinya. Jadi sekarang giliran saya dulu yang nanya ya. Nah, Bu Ina, dulu Ibu kan kerja, setahu saya kerjanya di luar negeri. Sebelum memulai bisnis itu di mana, Bu? Di Hong Kong. Di Hong Kong? Maksudnya? Iya. Di Hong Kong tuh di mana? Maksudnya kerja apa? Di Hong Kong menjadi pembantu rumah tangga. Waktu itu masih umur 17 tahun. Wih, masih gadis. Iya. Kayak lagunya itu ya, saya masih gadis. Apa itu? Lagu apa itu? Iya. Zaman lama itu. Iya. Berapa tahun itu? Kalau di total dari sebelum menikah itu ada hampir 15 tahun. 15 tahun jadi TKW. Iya, kurang lebih. Iya. Ya, kangen sama keluarga? Kangen, tapi ditahan dulu. Oh, kangen tapi ditahan. Terus mau gimana lagi ya, Bu ya? Biasanya kontrak ya itu? Biasanya kontrak. Iya, kontrak 2 tahun. Apa yang melatar belakangi Ibu sampai akhirnya bisa bekerja kerja di luar negeri? Yaitu karena satu waktu itu ibu saya banyak utang kayak gitu. Terus rumah saya juga udah nggak layak kayak gitu ditinggali. Jadi karena kondisi keluarga saya itu yang membuat saya itu harus keluar untuk membantu orang tua saya kayak gitu. Yaitu satu emang nggak dapat kerjaan di Indonesia gitu? Dapat. Saya umur 15 tahun tuh lulus SMP, ijazah aja belum diambil itu saya juga jadi pembantu rumah tangga di Jakarta Selatan, di Kebayoran. Tapi cuma 4 bulan itu. Oh, jadi sebelum di luar negeri tuh Ibu kerja dulu di Jakarta gitu ya? Iya. Ibu kerja dulu di Jakarta, baru ke Hong Kong gitu ya? Enggak, masih ada lagi. Habis dari Jakarta 4 bulan, pindah ke Surabaya. Jadi pembantu rumah tangga juga 1 tahun. Seperti itu. Baru ke Hong Kong. Hong Kong. Ini saya tertarik waktu Ibu kerja di Hong Kong, di luar negeri. Iya. Suka dukanya apa, Bu, di sana? Kan nggak banyak juga ya orang tahu sebetulnya pekerjaan di sana tuh keras apa enggak sih, gitu kan? Gimana sih prosesnya gitu? Kalau kan banyak orang yang bilang kayaknya kerja di luar negeri tuh enak gitu kan, sebagai bekerja di rumah gitu kan. Tuh gimana tuh? Ya sebelumnya saya bayangin seperti itu, katanya gajinya tinggi, selain itu dapat liburan setiap minggu seperti itu. Cuman akhirnya saya ke sana, waktu itu saya mau ke sana itu sambil di pesawat tuh nangis, takut sampai sana gimana seperti itu, apalagi bahasanya juga belum bisa. Tapi setelah di sana ternyata memang hampir 15 tahun itu alhamdulillah saya itu dapat majikan yang memang mungkin kurang beruntung dari yang lain ya. Jadi saya itu pindah ada sekitar kalau nggak salah 8 majikan pindah itu. Majikan. 8 kali pindah. Iya. Iya. Jadi kurang beruntung karena ya ada yang majikan di mana 24 jam itu saya tidurnya paling cuma 2 jam. Terus musim panas, musim dingin tuh nyucinya harus pakai tangan semua. Jadi di saat musim dingin tuh sampai tangan tuh bengkak-bengkak, luka-luka, kaki juga kayak gitu. Seperti itu. Terus liburnya itu 1 bulan sekali. Kalau nggak libur ya otomatis nggak diganti uang. Jadi mau nggak mau harus libur seperti itu. Berarti lumayan keras juga ya di sana? Iya, makanya terus pindah kayak gitu. Ya, saya dapat pelajaran nih dari cerita Ibu. Artinya kadang kita rela melakukan apapun, berkorban ya, rela berkorban
karena punya alasan ya Bu ya, kayak gitu. Sebenarnya dibilang mau ngelakuin Iya. kayak gitu juga enak nggak enak, mau nggak mau gitu. Pengennya Iya. sih nggak mau, tapi karena tuntutan, kewajiban, tanggung jawab mungkin Bu ya. Iya. Intinya setiap hari itu tiada hari tanpa air mata itu sambil kerja. Ya, Berapa tahun? iya. Ya itu cuma kalau sebelum menikah itu cuma 3 tahun setengah. Yang terakhir nggak sampai kontrak itu. Saya udah nggak kuat karena majikan suka mukul-mukul. Selain mukul tuh kadang kayak setrika itu bisa-bisa dihantemin kayak gitu. Jadi otomatis bahaya buat saya. Dari situ baru 1 tahun kalau nggak salah, baru 1 tahun di majikan yang ketiga itu saya pulang kayak gitu. Saya Ngeri juga berkontrak, ya. putuskan kontrak. Nah dari Iya, situ pulang tuh terus saya menikah. wah, Iya, iya. Wah, teman-teman, ini belum baru pertanyaan-pertanyaan awal kita udah dapat pelajaran nih. Ya, kadang ya, kita rela berkorban walaupun kita tahu resikonya itu besar buat kita, tapi kita tetap berkorban untuk terus melakukan sesuatu, ya melakukan yang terbaik di pekerjaan tersebut. Contohnya seperti Bu Ina, karena mungkin iya, punya alasan. Ya, ibu harus menyelesaikan tugas ibu, bukan iya, karena tugasnya juga yang penting, tapi mungkin di balik itu ibu punya alasan, ada tanggung iya, jawab, gitu ya Bu ya. Oke, iya. gimana ceritanya ibu bisa punya bisnis? Ya ceritanya ini seperti ini. Jadi ketika saya menikah sama suami, terus karena hutang-hutang orang tua juga belum terlunasi saat itu, kalau masalah rumah udah terbangun walaupun cuma berdiri, yang penting bisa buat berteduh kayak gitu. Terus suami waktu itu hanya kerja bangunan, jadi kuli bangunan seperti itu. Nah, waktu itu suami sebenarnya mau merantau ke Malaysia kayak gitu. Terus saya bilang nggak usah ke Malaysia, saya aja ke Hong Kong lagi. Kalau Hong Kong gajinya gede biar cepat, paling 4 tahun saya sudah bisa melunasin hutang orang tua, sudah bisa bikin rumah sendiri lagi kayak gitu. Nah, jadi akhirnya suami mengizinkan. Setelah suami mengizinkan, akhirnya saya ke Hong Kong. Nah, setelah saya ke Hong Kong baru mau habis kontrak, alhamdulillah Allah kasih ujian, yaitu suami saya meninggal dunia. Jadi saat kecelakaan kerja kayak gitu. Nah saat itu anak saya baru umur 2 tahunan kalau kurang salah, ya kurang lebihnya 2 tahun. Seperti itu. Ya, terus 2 saya tahun ya pulang. waktu itu. Ya, Iya. ya itu jadi saya pulang ke Indonesia. Ternyata dalam 2 tahun itu ketika saya kirim uang itu bukan untuk melunasi hutang. Ternyata anak saya itu dalam 2 tahun itu sakit komplikasi, tapi mereka nggak ngasih tahu ke saya kayak gitu, takutnya kepikiran. Nah akhirnya 2 tahun itu gaji saya ternyata tetap nggak bisa untuk melunasi hutang gitu. Nah karena saya melihat anak saya juga sakit-sakitan, akhirnya 40 hari suami saya, almarhum suami saya berangkat lagi untuk membiayai obat-obatan anak saya kayak gitu. Nah terus waktu itu alhamdulillah saat saya ke sana itu dapat majikan lumayan kayak gitu, lumayan yang jaga nenek yang sudah stroke kayak gitu, punya sakit diabetes sama stroke kayak gitu. Makanya kalau untuk penyakit diabetes tuh saya tahu makanan yang paling sehat gitu. Lah Pengalaman ya. ya pengalaman dari situ alhamdulillah saya jaga nenek selama sekian itu, nenek itu selalu sehat kayak gitu dari makanannya semuanya. Lah terus akhirnya saya ke sana lagi untuk biaya obat-obatan, karena biaya obat-obatan itu 1 minggunya hampir sekitar kurang lebih kalau dulu ya 300 sampai 400 itu udah besar banget bagi saya kayak gitu. Nah, terus 8 tahun kemudian, kalau nggak salah tahun 2015 bulan 10, anak saya itu mengalami kedua telinga nggak bisa dengar kayak gitu. Terus alat kelaminnya juga bermasalah karena kebanyakan obat-obat dosis tinggi di situ. Terus harus operasi juga. Terus saat itu juga masuk rumah sakit. Mau nggak mau karena uang nggak punya, saya hutang bank di sana. Pasti teman-teman yang di Hong Kong tahu yang namanya Prim Kredit kayak gitu, bank Prim Kredit itu. Nah, saya hutang di sana itu padahal gaji saya itu 3.320.
Nah, hutang saya itu 1 bulannya harus nyaur $3.007. Jadi kalau uang Indo itu paling sisa cuma 200, 300 kayak gitu, tergantung kurs kayak gitu. Lah, terus setelah itu karena untuk biaya operasi juga kurang, akhirnya mau nggak mau saya juga bingung. Dari situ waktu itu malam, kalau nggak salah di atas jam 1 Pak Dery, saya itu sholat istiqoroh. Gimana ya caranya biar anak saya itu nggak operasi kayak gitu. Nah, saya minta petunjuk sama Allah. Lah, terus setelah itu kok tiba-tiba pagi itu saya tuh pengen sekali buka Facebook tuh pengen. Padahal waktu itu tuh saya biasanya kalau buka Facebook agak siang kayak gitu. Nah, saya pengen buka Facebook, dari situ kok ternyata saya di tag itu yang namanya apa, sebuah air kayak gitu ya kan. Nah, di tag sama air sama tetangga saya kayak gitu. Nah, saya dikasih tahu air itu bagus banget. Saya bilang apa itu air kok bisa menyembuhkan segala macam penyakit, kandungannya apa? Udah browsing aja di Google gitu. Akhirnya saya browsing di Google, ternyata air tersebut baik banget, bagus banget fungsinya, manfaatnya benar-benar alami. Nah, dari situlah akhirnya saya beli 1 botol. Kenapa saya beli 1 botol? Saat itu saya telepon sama ibu saya, kok mahal banget kayak gitu. Mungkin karena belum tahu manfaatnya, mahal banget. Coba beli 1 botol dulu. Ya udah beli 1 botol. Nah, 1 botol itu belum ada reaksi karena memang anak saya mungkin kan hampir 10 tahun ya komplikasi. Nah, terus setelah itu beli lagi 1 dos. Nah, setelah beli 1 dos, alhamdulillah anak saya itu mulai dari stamina fisik tuh mulai beda seperti itu. Nah, dari situ saya yakin, akhirnya disitulah saya gabung bisnis ini. Oh, Iya. jadi mulainya itu dari keluarga anak sakit, prosesnya gitu ya, anak sakit, ibu ikhtiar, ibu sholat, ibu sampai istiqoroh, sholat istiqoroh, akhirnya ibu dipertemukan lewat sosial media. Iya, gitu ya? itu lewat sosial media. Lewat Tapi sosial media. saya gabungnya itu bukan ke tetangga, karena waktu itu saya menghubungi tetangga udah nggak bisa, ternyata tetangga saya udah nggak jualan. Akhirnya saya di situ ada teman Facebook lagi yang update produk itu, disitulah saya inbox. Nah, terus saya gabung sama orang tersebut. Prosesnya ternyata dibalik ini pelajaran juga ya Bu. Jadi saya juga dapat pelajaran dari ceritanya Bu Ina. Jadi ternyata dibalik sebuah yang kita anggap sebagai musibah, ternyata ada hikmah pembelajarannya dari situ. Terus sekarang kondisi anak gimana? Alhamdulillah setelah ikhtiar produk itu dalam waktu kurang lebih 10 bulan, alhamdulillah sembuh total. Kedua telinga bisa mendengar lagi. Itu Masya Allah suatu mukjizat dari Allah ya, perantara produk tersebut. Ya, akhirnya Ibu memutuskan untuk sharing dan menjalankan bisnisnya juga. Saya nggak menunggu anak saya sembuh kayak gitu. Jadi ketika saya itu gabung bisnis ini, ya saya langsung jalankan bisnisnya. Karena mikir saya kayak gini, saya nggak ingin di luaran sana itu banyak orang yang mengalami hal seperti saya. Jadi mereka banyak mengeluarkan uang hanya untuk apa? Hanya untuk beli obat-obatan seperti itu, karena mungkin ada keluarganya yang sakit seperti itu. Nah, mungkin dengan saya sambil memberikan air tersebut untuk ikhtiar anak saya sambil cerita seperti itu. Saya sambil cerita, siapa tahu saya juga bisa membantu kesehatan orang lain di luar sana, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk kesehatannya seperti itu suatu saat. Dari situ. Jadi saya nggak menunda langsung. Ini menarik Bu Ina, ini menarik ya. Ini saya highlight banget nih. Nah, ini bisa jadi insight kita juga teman-teman semua yang hari ini sedang terlibat di live streaming. Jadi nawaitunya sebetulnya bukan karena melihat peluang untuk menghasilkan income atau uang. Awalnya berarti ya. Iya, awalnya adalah gitu. Ini masuknya berarti kategorinya ingin memberikan kontribusi sama masyarakat, gitu kan? Sama lingkungan. Yang akhirnya karena niatnya itu mungkin baik gitu kan ya, niatnya baik, niatnya bagus, akhirnya dikasih jalan lewat bisnisnya. Nah, ini pelajaran teman-teman. Jadi kadang ya memang tujuan berbisnis salah satunya adalah
profitable ya nggak Bu ya? Iya, Ya bisnis iya. harus menguntungkan. Tapi dibalik dari keuntungan yang didapat dari bisnis yang sedang kita kerjakan, apakah bisnis yang kita kerjakan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak? Gitu kali ya Bu ya? Iya. Tadi Jadi awalnya selain gini Pak Dery. Awalnya saya nggak percaya kalau bisnis ini bisa menghasilkan sampai apa itu hasil yang sampai besar ngerubah sampai ngerubah ratusan hidup Ibu juta ya, miliaran gitu. Bener, saya nggak sampai percaya waktu itu. Bener. sampai Saya ngerubah awalnya hidup kayak Ibu ya. gini. Gini, saya itu dapat komisi kan waktu itu nomor yang saya daftarkan nomornya ibu di Indonesia. Ibu Iya. itu telepon saya bilang, kok katanya ada uang masuk dari Milagros kayak gitu. Masa kayak gitu? Saya nggak percaya. Akhirnya udah coba dicek, ternyata dicek di bank itu benar-benar cair kayak gitu di rekening saya kayak gitu. Dari situlah Pak Dery. Karena gara-gara 1 minggu saya itu dapat berapa ya? Kalau nggak salah 100 berapa kayak gitu loh, 120.000. Nah itu saya makin semangat. Itu. Cuma gara-gara Iya, ditransfer 100 ribuan lah gitu ya. Jadi iya, akhirnya punya percikan api untuk bisa iya, jadi punya motivasi ya. harapan lebih besar lagi kayak gitu. Oke, waktu Ibu merintis bisnis yang hari ini Ibu kerjain nih sampai sekarang, kan Ibu sambil kerja tuh di Hong Kong Iya, kan. Gimana tuh cara bagi waktunya sama kerjaan Ibu? Tadi saya dengar juga Ibu cuma punya waktu kadang-kadang 2 jam per hari. Ya, berarti iya, Ibu nggak iya, istirahat tuh. Terus gimana tuh waktu ngerintisnya? iya. Itu kan di saat saya kenal bisnis kan itu majikan yang terakhir. Jadi di majikan terakhir itu saya merawat nenek yang sudah stroke, yang punya diabetes dan stroke. Nah, terus di situ itu kebetulan di rumah itu kan majikan saya kan seorang pengacara dan pemilik hotel di situ. Jadi saya tidurnya di hotel paling atas kayak gitu di situ. Lah, terus rumahnya emang besar sekali. Dapurnya 2, kamarnya 5 kayak gitu. Ruang tamunya juga 2. Nah, di situ semua ada kamera, Pak Dery. Semua ada kamera, yang nggak ada kamera cuma dapur, kamar, sama kamar mandi itu aja, kamar Kamar tidur. mandi. Seperti Nggak itu. boleh lah, kamar mandi nggak boleh ada kameranya. Ya, ya itu. Tapi di situ saya juga diancam, Pak Dery. Kalau sampai kamu mainan HP, nggak merawat nenek dengan baik, saya tahu kamu punya HP kayak gitu. Nah, kamu juga nggak bisa kerja terus-terusan di sini seperti itu. Jadi, tapi saya berniat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, lindungilah saya. Saya niat untuk menjalankan bisnis ini. Satu, saya nggak ingin orang di luar sana itu seperti anak saya ingin di luar sana itu bisa sehat. Yang kedua, saya ingin merubah kehidupan saya kayak gitu lewat bisnis ini seperti itu. Itu saya terus berdoa setiap habis sholat itu saya berdoa minta perlindungan sama Allah. Gini, Bu Ina, Uh, itu menarik banget. Terus kan waktunya sedikit. Itu iya, gimana cara ngelola waktunya gitu. Sedangkan Ibu harus nyelesain kerjaan Ibu. Dan kadang-kadang di luaran sana banyak orang yang excuse gitu. Mereka iya, blame gitu kan. Mereka beralasan bahwa gue sibuk, gue nggak punya banyak waktu gitu kan. Inilah itulah gitu kan. iya, Kayak iya, seolah-olah tuh 24 jam dia pakai buat milik, sesuatu yang produktif. Nah ini saya belajar nih iya, dari Bu Ina teman-teman bahwa waktu sempitnya Bu Ina, di waktu sempitnya Bu Ina masih sempat berpikir tentang future. Mungkin dulu juga Bu Ina mikirnya bukan untuk hari itu ya iya, iya, dikerjakan. Itu gimana cara ngebagi waktunya Bu? Terus prosesnya gimana? Ada nggak cerita lucunya gitu? Ibu punya ya cerita ada, lucu atau cerita yang diingat nggak pada saat Ibu ngerintis tuh? ada Pak Dery. Jadi gini, ini di sana kan kalau kerja kan nggak boleh jilbaban ya Pak Dery. Jadi saya kan nggak jilbaban. Saya biasa pakai kaos oblong sama celana kolor lah yang ada sakunya kanan kiri gitu. Jadi karena memang di mana-mana ada kamera, HP itu kalau saya taruh di saku kan kelihatan kayak kelihatan lah menonjol kayak gitu. Jadi otomatis HP itu saya taruh di ini di apa itu di pusar saya, di kolornya itu. Terus kan ketutupan sama kaos yang besar. Jadi nggak kelihatan oleh majikan saya seperti itu. Nah, kan nenek itu kan nggak bisa jalan. Nah, otomatis di saat saya ngantar ke toilet, nenek itu suka kalau di toilet itu suka kadang 1 jam, setengah jam di toilet. Males kayak gitu mau bangun. Ya udah saya manfaatkan aja ketika dia lagi di toilet kan minta ditungguin.
Jadi ketika dia di toilet, saya di belakang pantatnya nenek itu mainan HP. Masya Allah. Iya, buat promosi, buat follow up, buat interaksi seperti itu. Nah, Ya Allah. seperti itu. Iya, 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 iya. Nah, terus ada lagi Pak Dery di dapur. Nah, di dapur itu kan karena rumah sana kan setiap hari dibersihkan pasti bersih. Tapi ya udah saya pura-pura bersihin aja untuk kadang kalau nenek udah tidur kayak gitu saya pura-pura bersihin di bawah apa itu dapur, kompor kayak gitu lemari. Nah, saya buka di situ dan di situ kan gelap kayak gitu. Nah, sebenarnya saya pura-pura pegang lap padahal saya mainan HP di situ karena di situ bersih kayak gitu. Nah, di situ saya pergunakan untuk bisnis. Nanti kalau majikan saya datang kayak gitu udah HP-nya diumpetin. Oke, nah gimana nih teman-teman, dapat inspirasi nggak? Ini saya berkali-kali kita dapat pelajaran lagi dari Bu Ina ya, bahwa bukan sibuk sebetulnya ya, tapi kita mungkin yang nggak nganggap sesuatu yang, ya maksudnya gini, kadang kita itu cuma mau ngelakuin sesuatu yang kita prioritasin. Bisa jadi ya mungkin studi case-nya kayak di bisnis ya yang sekarang lagi dikerjain ya. Banyak orang excuse, banyak orang ngeblame gitu kan. Beralasan bahwa sibuk segala macam dan lain. Mungkin belum jadi prioritas aja ya kali ya, Bu Ina ya. Iya. Karena kan majikan kan di rumah. Jadi kadang mentoring di kantornya itu pegawainya itu dari rumah kayak gitu loh. Jadi otomatis ketika majikan keluar dari kamar untuk kerja kayak gitu biasanya kan dengar sepatu. Nah, kalau saya udah gugup itu kadang HP itu langsung tak buang ke sampah. Kayak gitu. Jadi udah ketutupan sampah seperti itu Pak. Kadang sampai gitu. Tapi alhamdulillah dalam 1 tahun tuh Allah melindungi nggak sampai ketahuan kayak gitu. Alhamdulillah ya. Ini beneran prosesnya amazing ya prosesnya. Ya. Terus jadi di luar dari ekspektasi saya Bu Ina, gitu kan? Kan yang saya tahu ya paling orang itu tantangannya apa sih gitu kan? Ini sampai ibu masuk toilet, ibu kerjain kadang pura-pura kencing padahal enggak untuk jawabin ini customer lagi ini pesen Milagros. Oke, pelajarannya apa nih teman-teman? Pelajarannya ternyata bukan sibuk sih sebenarnya ya. Karena waktu sama, kita cuma punya waktu setiap hari 24 jam. Mungkin belum jadi prioritas saja kali ya. Karena kita hanya mau melakukan sesuatu yang menurut kita penting. Kenapa penting? Karena kita jadi prioritas. Kan kita bakal memprioritaskan sesuatu yang kita anggap itu penting buat hidup kita kan. Dan Bu Ina mungkin menganggap waktu di Hong Kong bahwa bisnis yang Bu Ina kerjakan saat ini adalah sesuatu yang harus diprioritaskan. Karena mungkin ini akan bisa menyelamatkan masa depan Bu Ina. Makanya Bu Ina karena pikiran saya seperti ini Pak Dery. Saya nggak selamanya di Hong Kong. Lebih baik saya capek dulu di sini ya untuk 2 aktivitas yaitu kerja di majikan sama bisnis di Milagros. Nah dari situlah prinsip saya seperti itu. Lebih baik saya capek dulu karena saya nggak akan selamanya di sini kayak gitu. Perhatikan nih teman-teman, ada core value ya, ada nilai, ada prinsip yang diyakini sama Bu Ina sehingga itu jadi tindakan. Itu Bu Ina punya prinsip bahwa lebih baik saya kerja keras sekarang, lebih baik saya mengorbankan sedikit tambah waktu saya yang harusnya dipakai buat istirahat gitu ya. Setahun 2 tahun untuk bisa membuat saya jadi keluar dari masalah yang dihadapi saat itu ya Bu Ina ya. Iya. Kayak gitu. Nah, Bu Ina, waktu Ibu merintis, kan tadi cara ngebagi waktunya. Terus Ibu sebetulnya punya pengalaman nggak? Waktu Ibu mulai bisnis, mungkin Ibu dulunya seorang apa gitu, punya nggak pengalaman? Seandainya kalau pengalaman nggak ada. Jadi ini perdana saya ikut bisnis ini baru pertama kali kayak gitu. Kalau di sana waktu libur tuh banyak puluhan bisnis tuh nawarin saya kayak gitu, tapi nggak tahu mungkin karena memang saya belum butuh produknya kali ya. Jadi dan saya juga nggak ada modal untuk gabung, jadi saya nggak pernah ikut. Cuman saya ada pengalaman waktu saya gabung bisnis ini, saya itu jualan all shop. Jadi saya jualan baju syar'i, kosmetik Wardah seperti itu. Nah untuk menyambung ini karena kan saya harus melunasi utang, sedangkan untuk uang dikirim ke Indonesia saya kurang, cuma 200-300 ribu. Jadi mau nggak mau saya harus kerja sampingan, yaitu jualan
online shop sama ini kadang nyariin orang ke agent itu per orangnya dikasih $500 di sana. Terus saya juga gabung sama toko-toko elektronik di sana. Itu kalau saya bisa jualin satu komputer kayak gitu juga dikasih 500 per orangnya. Nah, dari situlah akhirnya ini mulai bangun komunitas kayak gitu. Bangun komunitas. Ya. Oke. Jadi Ya. ya itu kali ya, karena ibu merantau, ibu punya kebutuhan, ibu punya dream ya, you have a dream gitu. Ibu punya keyakinan bahwa ibu harus mencapai impian ibu dan ibu harus selesaiin masalah ibu. Jadi ya sudah, hajar aja gitu ya. Walaupun kadang-kadang kan banyak orang yang mau mulai maju mundur. Yang dipikirin sih sebetulnya bukan masalah ngerti apa enggak gitu, tapi khawatir, takut nanti kalau saya mulai gagal, nanti kalau ini gini, nanti kalau saya mulai berhasil nggak ya, kalau saya mulai ini, saya kan belum punya pengalaman, jadi ribet lah mikirnya ya. Tapi kalau kita belajar dari Bu Ina tuh, Bu Ina mikirnya kayaknya nggak mikir ke teknis gitu. Ya, jujur aja Pak, dari saya dulu itu nggak pernah terlalu mikir hasil, maksudnya hasilnya, kok saya udah kayak gini belum ini ya, belum dapat berapa juta atau berapa ratus, kok saya belum closing, saya nggak pernah mikir saya pokoknya gimana caranya, intinya saya gerak terus aja, cerita aja nanti mengikuti, ya udah saya cerita wes nggak ini kayak gitu, cerita. Cuman kan waktu itu saya juga nggak pernah ya ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Nah, saya mulai emang awalnya mulai mendalamin apa itu produk itu. Jadi, nah saya tulis di kertas, saya hafalin biar nanti kalau saya libur atau mungkin saya telepon waktu malam, mungkin telepon calon mitra, saya bisa jelasin kayak gitu. Jadi kenapa saya tulis di kertas nggak di buku, ya karena kan saya sambil kerja, jadi kalau mungkin sambil ngerawat nenek, ya itu tadi di toilet di belakang pantat nenek saya bisa belajar ngapalin itu tadi. Seperti itu. Pelajarannya kental banget ya, kental banget. Jadi bukan bisa apa enggak, mau apa enggak ya Bu Ina gitu ya? Ya. Kan masalah bisa apa enggak bisa dipelajari sambil jalan, bener nggak Bu Ina? Sambil jalan, iya sambil jalan. Yang penting ada kemauan aja kayak gitu Pak Dery. Apa rahasianya Bu? Bisa punya, setahu saya nih, dengar-dengar Ibu punya distributor banyak banget sekarang di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Apa rahasianya? Bisa sampai segede ini sekarang? Ya rahasianya intinya ya di mana kita itu benar-benar harus itu tadi harus humble ya, dimana kita harus pertama adalah mengembangkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah ada kemauan untuk mengembangkan diri kita sendiri, ya dari mental, dari sikap, dari belajar kita, nah kita harus kembangkan orang-orang di dalam jaringan kita, seperti itu. Kita harus lebih telaten, harus benar-benar menjadikan mereka itu mandiri, menjadikan orang-orang itu bisa sukses di bawah jaringan kita kayak gitu. Bahkan saya prinsipnya itu karena niat saya itu udah terbiasa ya menjadi orang yang mungkin banyak kekurangan dari dulu masalah finansial kayak gitu. Saya nggak ingin orang-orang di luar sana itu juga mengalami kekurangan finansial kayak gitu. Jadi prinsip saya yaitu tadi, di mana saya ingin membantu mereka dalam kesehatan, saya juga ingin membantu mereka dalam finansialnya. Nah, makanya saya harus telaten, harus lebih sabar untuk membimbing mereka seperti itu. Jadi saya membina komunikasinya itu yang harus dijaga kayak gitu. Jadi saya itu telaten dalam membangun komunikasi sama mereka kayak gitu. Telaten, membangun keakraban. Teliti ya? Ya. Teliti ya? Iya. Gitu Pak Dery. Teliti, disiplin, gigih, gitu ya Bu ya? Gitu. Ya. Dan tidak ada makan siang gratis, gitu ya? Gak ada yang gratis. Semua harus dibayar dengan sebuah harga yang saya maksud, bukan uang mungkin ya? Ya, kayak gitu. Dan ini yang kan waktu di Hong Kong itu saya kan memang, kalau dulu kan nggak seperti sekarang ya Pak Dery. Kalau sekarang fasilitasnya kan banyak, ada live streaming, ada training, pokoknya semua adalah difasilitasi oleh mentor-mentor kita, terarah banget. Makanya kenapa saya di Indonesia itu makin pencapaiannya makin besar kayak gitu, ya kan?
di sana itu dulu waktu di Hongkong kan nggak ada live streaming kayak gitu kan, nggak ada. Sampai artikel aja itu loh masih jarang dulu. Saya kadang bikin artikel sendiri. Jadi kalau ada orang tanya ini produk ini buat ini bisa ya kayak gitu bisa. Saya bikin artikel. Saya lihat di Google tentang penyakit ini, saya copy terus saya langsung gabungkan sama Milagros kayak gitu. Makanya saya masih ingat kata Bapak Sopian, mentor kita, itu bilang, tuh kalau artikel tuh Bu Wina itu ratunya artikel kayak gitu. Jadi setiap ada orang tanya artikel apa, udah saya sudah tahu kayak gitu. Dan itu pun saya belum menciptakan sejelasnya Pak Dery. Jadi otomatis impian tuh saya nggak tulis, jujur aja. Waktu di Hongkong impian saya itu nggak saya tulis kayak gitu. Karena ya mungkin saya belum ada pengalaman ya, pengetahuan kayak gitu. Jadi otomatis yang penting saya itu bisa merubah kehidupan saya, bisa melunasi hutang-hutang saya kayak gitu. Nah, tapi semenjak saya di Indonesia ketemu Pak Dery waktu pertama kali itu konsultasi di Surabaya itu dari jam berapa ya? Kalau nggak 9 ke atas sampai jam 4 pagi kalau nggak salah ya. Nah, Pak Dery tanya itu impiannya apa aja ya kan, dalam 1 bulannya berapa, terus insya Allah nanti nyampe kayak gitu. Jadi dari situ oh ternyata impian tuh harus ditulis, harus ada alasan kuatnya, harus bikin target, terus planning ke depannya kayak gitu. Masya Allah Pak Dery, dari situ ternyata cepat sekali ya. Terus setelah itu akhirnya kan saya konsultasi ke Pak Dery ya setiap sebulan sekali kayak gitu. Terus ada pertemuan kemana aja saya tetap keluar kota untuk datang kayak itu. Saya pernah tanya ke Pak Dery, pernah bilang, Pak, saya ke pertemuan sana sini mitra saya belum ada. Nggak apa-apa Bu Wina, yang penting Bu Wina aja dulu kayak gitu. Ya udah, intinya fokus pada diri sendiri kayak gitu. Jadi otomatis walaupun mitra saya belum ada yang ikut, ya udah di mana ada pertemuan saya ke situ datang kayak gitu. Bahkan Miracle Seminar mungkin di Bogor 2 kali dalam 1 bulan, saya pun datang 2 kali kayak gitu. Nah, terus pernah Pak Dery bilang, bisa nggak ngisi ini kayak gitu. Terus saya bilang, waktu itu saya ingat, gimana ya Pak, jangan gimana kayak gitu. Ya kalau yang pengen sukses kan harus siap kayak gitu. Ya udah pasti nanti diajarin. Ya udah saya bismillah, apapun yang ditantang sama Pak Dery saya harus siap. Karena kan kalau pengen sukses kan pasti harus berani tantangan kayak gitu. Jujur aja Pak Dery, kalau dihitung ya, kita seandainya di Bogor itu kan dulu belum ada bis Pak Dery, jadi kereta itu kalau 2 orang tuh pulang pergi hampir 2 juta ya. Lah belum hotelnya kita, belum naik Grabnya, belum ini makannya. Kadang 2 orang itu pergi ke sana itu hampir 4 juta habisnya. Tapi saya nggak memperdulikan kayak gitu. Tapi alhamdulillah benar ketika saya itu setiap bulan konsultasi ke Pak Dery, pertemuan mana datang kayak gitu. Memang uang keluar banyak kayak gitu, tapi ketika kita mengeluarkan lebih banyak, ternyata masuknya lebih banyak lagi kayak gitu. Di situ. Nah, waktu itu kayak optimising dari Optimising Jakarta, Optimising 1 di Jakarta, Optimising 2 di Solo, terus Optimising 3 di Surabaya itu. Nah, dari situ ilmunya saya praktekin, ya kan? Saya praktekin, terus saya duplikasikan ke tim-tim Ponorogo, juga lewat online juga. Masya Allah Pak Dery, nggak nyangka ya di peringkat kedua itu sampai qualified LC kayak gitu. Penghasilan tuh bisa sampai 30 juta, itu baru peringkat kedua itu. Bener itu Pak Dery. Makanya itu sampai tetangga saya itu bilang kayak gini, kok cepet banget ya, maksudnya kayak gini, bisa ini rumah, bisa beli mobil. Waktu itu beli mobil juga belum baru, yang pertama kali itu belum baru, masih second kayak gitu. Tapi perubahannya itu sangat cepat kayak gitu di sini. Sampai tetangga saya itu bilang, katanya saya itu miara tuyul Pak Dery. Pernah ada gosip saya gitu. Tapi alhamdulillah semakin lama semakin mereka tahu ternyata memang bisnis saya itu memang bagus kayak gitu. Iya. Karena saya sering nggak ada di rumah. Jadi ini kita dapat pelajaran lagi ya teman-teman. Jadi ternyata kadang tuh untuk berkorban kita nggak boleh hitung-hitungan ya Bu Wina ya. Nggak boleh. Jadi ini harus ini lost doll. Nanti dapatnya dihitung-hitung lagi. Iya. Kita tuh belum sukses, kadang-kadang ada ketimpangan. Ini ketimpangannya antara
timpang pengetahuan apa timpang keberanian? Pengetahuannya ada tapi nggak punya keberanian sama aja bohong, bener nggak Bu Ina? Iya. Punya keberanian nih, tapi nggak mau upgrade. Nah, kalau kita Iya. belajar dari Bu Ina tadi, Bu Ina tuh punya keberanian, tapi Bu Ina sadar. Nah, ini yang bagus nih dari Bu Ina. Bu Ina sadar, berani aja nggak cukup. Saya perlu punya ilmu, saya Iya. perlu punya skill, saya Bener, perlu punya Pak Dery. keterampilan. Jadi karena Bu Ina sadar, makanya Bu Ina mau baca buku, mau seminar, bahkan rela beberapa kali ikut program konsultasi ke Bogor gitu. Iya. Dan itu Bahkan prestasinya ikut nggak sedikit. ikut apa public speaking ya, PSM itu sampai 3 kali kalau nggak salah. saking bener-bener Iya, pengen kalau berubah nggak ya. salah 3 kali atau 4 kali ya udah ikut terus kayak gitu sampai bener-bener Iya. mental saya bisa kayak gitu. Ya kan? Oke. Ya jadi ya tadi timpang kan, keberaniannya punya tapi Bu Ina sadar berani aja nggak cukup nih, saya harus punya ilmu. Nah kan banyak orang Bu Ina ilmunya udah setinggi langit tapi nggak punya keberanian. Iya. Mikir terus gitu. Tapi ada sebaliknya, orangnya berani tapi nggak sadar dia tuh butuh ilmu. Jadi berani, cuman boncos terus kan, nggak berubah-berubah hidupnya juga gitu. Iya. Diajak seminar males gitu kan, baca buku nggak pernah, konsultasi nggak pernah, gitu kan, evaluasi diri, introspeksi dan lain-lain nggak pernah. Nah, Bu Ina, apakah bisnis yang lagi Ibu kerjakan saat ini bisa jadi alternatif untuk orang-orang di zaman sekarang? Apalagi khususnya buat emak-emak, bisa nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah sangat bisa Pak Dery. Buat alternatif apa aja bisa. Jadi otomatis karena saya sendiri juga udah membuktikan ya walaupun ternyata dulu saya itu nggak nyangka ya bahwa bisnis ini bisa mendapatkan hasil besar kayak gitu. Tapi dari bisnis ini alhamdulillah benar saya nyata di mana saya satu bisa melunasi hutang saya kayak gitu. Jadi jalan alternatif bisa melunasi hutang. Terus yang kedua, alhamdulillah ya kan, saya bisa beli mobil itu sampai 3 kali ya kayak gitu. Yang 1 kali baru second dulu, yang 2 kali alhamdulillah baru semuanya kayak gitu ya. Baru kemarin yang ketiga itu. Ya terus alhamdulillah juga kebeli 3 kali aset tanah. Ya, yang 1 di Bojonegoro, yang 2 di Ponorogo. Itu 3 kali menarik alhamdulillah. Nih, maaf Bu Ina. Ya. Bu Ina maaf, menarik nih ya, menarik ya. Berarti udah banyak nih pencapaian yang Bu Ina dapat nih. Selain itu semua yang Ibu dapat, itu di belakang tuh kayaknya banyak foto-foto Ibu lagi di luar negeri. Itu juga dari bisnisnya Ibu bukan? Alhamdulillah, benar sekali Pak Dery. Saya itu nggak nyangka kok bisa sampai Spanyol juga ya. Oh, ya. Udah jadi, berapa negara Ibu keliling? Ini berkat Pak Dery nih. Karena apa? Waktu itu saya ingat di telepon Pak Dery. Wina, apa impiannya kayak gitu ya kan? Nah, waktu itu kalau nggak salah itu baru peringkat ketiga itu, Terus saya bilang, Pak, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri kayak yang lain kayak gitu. Oh, keren kayak gitu. Terus akhirnya Pak Dery ngasih tahu. Nah, caranya ini di breakdown ke bawah kayak gitu. Akhirnya benar saya breakdown semua ke mitra-mitra ke bawah, ke 8 jalur tuh yang produktif saya breakdown. Mereka targetnya berapa, ketemu kayak gitu. Masya Allah Pak Dery. Padahal waktu itu Pak Dery itu waktu tanya itu omset saya baru 400 ke atas. Dan alhamdulillah bulan depan langsung tembus 800 ke atas. Itu baru peringkat yang ketiga. Nah gitu. Dari situlah alhamdulillah dari peringkat ketiga itu saya bisa keliling dunia dari Eropa sampai Asia 3 bulan sekali. Sama suami? Alhamdulillah sama suami. Bulan madu dong, bulan madu terus. Iya, bulan madu. Ibu pernah kepikiran nggak sih ada di posisi kayak sekarang, terus bisa keliling dunia, bisa punya sama sekali enggak. Banyak pencapaian, nggak pernah kepikiran? Sama sekali enggak, Pak Dery. Bener. Iya. Ya, nggak pernah kepikiran kayak gitu. Cuman setelah gabung di bisnis ini, ternyata banyak sekali yang kita dapatkan di bisnis ini. Inilah saya mulai kepikiran kayak itu. Saya kepikirannya kenapa? Waktu di Hong Kong, saya tuh add orang-orang yang sudah lumayan sukses lah Pak Dery, bisa dibilang sukses lah daripada saya. Saya lihat mereka itu kok setiap 3 bulan sekali keluar negeri kayak gitu lah. Dari situ itu saya mulai adem, wah nanti kalau saya sampai Indonesia pokoknya harus totalitas biar saya bisa seperti mereka kayak gitu.
Jadi bukan Nah, iri ya teman-teman, ini namanya iya, terinspirasi. Nah, iya, terinspirasi. gitu. Jadi Bu Ina memutuskan memilih untuk terinspirasi melihat orang berhasil. Bukan iri, Iya, bukan dengki gitu. Kan banyak orang apa itu cuma iya, gitu doang gitu kan ya. Ya iya, tapi gara-gara begitu kan akhirnya nggak termotivasi, nggak jadi berubah. Ibu banyak banget nih timnya mama ya. Perempuan ya. iya, iya, Perempuan nih. Gimana cara ngadepin mama nih? Kan kita sama-sama tahu biasanya kerjaannya mama nih kadang-kadang banyak ya. Bukan cuma iya ngurusin banyak. tangga aja. Ada nggak tips buat teman-teman di rumah nih? Sebenarnya bisnis ini menurut saya sih gampang Pak Dery ya. Gampangnya itu dalam arti bukan kok menyepelekan enggak sih. Gampang karena bisnis ini kan eh, bisa dibilang bisnis rumahan kayak gitu loh. Bisa dibilang di bisnis rumahan. Jadi di mana kalau tips-tipsnya buat emak-emak itu intinya kita nggak perlu meninggalkan aktivitas rumah kita kayak gitu. Tapi kita itu punya kedisiplinan. Kedisiplinan gimana? Mungkin kita bikin jadwal lah pagi itu terserah mau jam berapa kayak gitu. Karena kan kesibukan orang kan kita nggak tahu ya. Dari kesibukan pagi luangkan 1 jam. Kalau mau lebih 1 jam terserah nggak apa-apa. Luangkan 1 jam untuk mungkin online kayak gitu menjalankan bisnis ini kayak gitu, entah itu presentasi online ya kan, interaksi promosi seperti itu ya kan. Kalau bisa lebih ya alhamdulillah, berarti itu bonus kayak gitu lah. Nanti setelah itu aktivitas, nah sambil aktivitas kalau memang masih bisa ya lakukan aja kayak gitu, karena kan bisnis ini bisa sewaktu-waktu dijalankan seperti itu. Jadi enjoy kayak gitu lah. Nanti siang juga Fleksibel. prioritaskan mungkin 2 jam, bisa lebih dari 2 jam ya alhamdulillah. Jadi pagi, siang, sore, malam. Nah kalau malam kan lebih besar lagi. Kalau mau lebih memperbesar prosesnya di malam hari ya berarti itu insya Allah dapat lebih besar lagi kayak gitu. Ada Jadi nggak Bu kelas-kelas yang sering Ibu bikin? Biasanya buat ngajarin nih emak-emak, ada nggak? alhamdulillah ada. Jadi buat ngajarin ya kan. Ya ini semua belajar dari Pak Dery ya. Jadi ketika saya nggak bisa operasi Zoom kayak gitu, alhamdulillah saya belajar dari Pak Dery. Jadi kita kadang ngadain training, ngadain live streaming di grup Facebook kayak gitu, di aplikasi Zoom. Kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali seperti itu pasti. Dan apa Oh, yang ada kita bimbingannya ya? adakan ada bimbingannya gratis, nggak dipungut biaya. Jadi apa yang kita arahkan itu sesuai kebutuhan mereka. Mereka menginginkan apa lewat bisnis ini, kita bantu seperti itu. Berarti kalau misalkan saya join di grupnya Bu Wina, itu Iya, berarti ada tuh kelas-kelas khususnya untuk misalkan Bu Wina saya nggak punya pengalaman nih, gitu kan? iya. Saya sibuk nih, saya cuma punya waktu 2 jam sehari. Gimana caranya? Itu ada kelas-kelasnya. Misalnya itu ada ya tempat-tempatnya, Ibu sering ngajarin itu ya? Ya, ada. Ternyata produk yang Ibu kembangin sekarang juga bukan cuma bergerak di bidang kesehatan ya, Bu? Jadi ada di bidang kecantikan juga. Jadi otomatis Oh, uh, cara gabungnya yang pertama yaitu tinggal kita menentukan tujuannya dulu ya. Tujuannya mau pemakai aja, pemakai untuk kesehatan atau kecantikan seperti itu ya. Terus atau ingin benar-benar pengen menjalankan bisnis untuk merubah kehidupannya ya, mungkin dari finansialnya seperti itu. Nah, setelah menentukan tujuannya, ya kan, jadi kita tinggal ngisi formulir untuk isi form. pendaftarannya. Iya, Ya. ngisi form kayak gitu untuk pendaftaran ya, kayak gitu. Setelah ngisi form, otomatis kita tinggal pilih produknya, ya kan, mau produk kesehatan atau mau produk kecantikan seperti itu. Oh, Nah, bebas kalau ya? udah Tinggal pilih ya? bebas kayak gitu, boleh Bebas. varian kayak gitu. Varian Ya, juga boleh ya? boleh varian, pokoknya bebas kayak gitu. Ya. Terus kalau udah dipilih, kita tinggal transaksi. Gampang pokoknya. Bisa online Iya, itu? Bisa online? bisa dilakukan online dan bisa dilakukan offline. Walaupun di luar kota, luar pulau, luar negeri bisa. Oh, fleksibel Gampang ya? sekali. Fleksibel ya, Bu ya? Ya, ya fleksibel dan tidak membutuhkan biaya ongkir banyak karena setiap kota itu ada agen resminya atau stokis resminya seperti itu. Terus kalau saya mau join ke grupnya Bu Wina, saya perlu menghubungi siapa? Saya. Oh, Bu Wina langsung ya? Iya, Ada iya, saya ada link langsung. ya? Tadi di Ada. tadi ya? Bisa Sebentar. di-share, iya. Ada linknya ya. Ini
teman-teman bisa cek linknya di layar. Ini kalau mau join sama grupnya Bu Wina. Tadi kalau join sama grup Bu Wina, low resiko, dikasih kelas, dikasih mentoring, mentornya ada, komunitasnya ada, bahkan pelatihannya rutin, ada bimbingannya, support sistemnya bagus gitu kan. Apalagi khusus untuk emak-emak gitu kata Bu Wina tadi. Terus ini linknya juga dijelasin nggak produknya Bu Wina? Alhamdulillah lengkap. Ya, lengkap dijelasin ya? Lengkap semua. Oke, teman-teman bisa catat tuh linknya ya, http://wina GS 963520 merah kayak gitu. Di situ juga ada formnya ya Bu ya? Ya, ada lengkap. Ada formnya. Oke, jadi udah bisa langsung dipelajari di situ semua yang dikerjakan sama Bu Wina. Tapi kalau saya pengen langsung ngobrol sama Bu Wina, harus kontaknya kemana nih? Oh, langsung ada kontak. Ini, ada bit.ly-nya itu. Ada bit.ly-nya ya, sebentar. Iya, ada bit.ly, tinggal klik aja. Oke, ini kontaknya teman-teman. Di apa? Dicatat. Ini bit.ly-nya. Dicatat. Oke. Udah dicatat? Atau boleh Bu, nomor teleponnya berapa Bu disebutkan? 085 536 34 8009. Atau langsung kontak ke sini. Oke. Ya. Gitu. Jadi kalau saya pengennya langsung ngobrol aja sama Bu Wina gitu ya. Kayak gitu. Kayaknya enak nih ngobrol sama Bu Wina gitu ya. Ya. Terus tadi saya dengar juga bagi teman-teman yang confirm untuk join di grupnya Bu Wina lewat live streaming ini, selain tadi lewat link, Bu Wina juga mau kasih benefit. Selain tadi support system, teman-teman juga dikasih pelatihan, kelas bimbingan, mentoring, terus ada juga event-event offline-nya, terus ada konsultannya juga, dikasih konsultan buat berkonsultasi tanpa harus bayar lagi. Terus teman-teman juga dapat e-course 40 video tentang network marketing mindset. Jadi tadi saya dapat pesan dari Bu Wina, katanya Pak Dery, teman-teman yang nanti join di grup saya, katanya harus punya mindset yang bagus katanya. Makanya harus disediain videonya gitu. Jadi ini titipan nih dari Bu Wina. Nanti yang joinnya dari sini, nanti tinggal confirm ke Bu Wina, itu dapat 40 video tentang network marketing mindset. Jadi bagaimana cara membangun mindset di network marketing. Jadi mindsetnya udah dibenerin lewat 40 video series tadi. Itu totalnya harganya 325.000, tapi Bu Wina kasih gratis malam ini. Gitu ya Bu Wina? Kasih gratis. Dan ditambah lagi kalau nggak salah ya, ada e-course tambahan tentang how to start bagaimana cara memulai bisnis yang Ibu kerjakan ya. Itu totalnya ada 30 video lagi ya, Bu ya? Iya, betul. Video. Oke, 30 video e-course-nya. Itu nanti bisa confirm juga ke Bu Wina. Nilainya sekitar 275.000 kalau nggak salah. Dikasih gratis juga Bu Wina. Jadi paket lengkapnya Bu Wina. Iya, paket lengkap. Nih, bonusnya banyak banget dari Bu Wina. Spesial malam ini. Kayak gitu. Oke, Bu Wina, makasih banyak loh sudah. Ya, alhamdulillah saya juga terima kasih. Berbagi sama teman-teman, dan saya pribadi juga banyak sekali dapat manfaat dari diskusi pada malam hari ini sama Bu Wina, dan semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa memberikan banyak manfaat dan memberikan dampak yang positif terhadap perubahan buat teman-teman yang hari ini sedang merintis atau memulai bisnis atau sedang mencari ide peluang bisnis yang bisa jadi cuan gitu ya. Jadi buat mama juga nih yang baru nonton, langsung jangan sungkan ya Bu Wina ya. Bu Wina welcome ya. Siapapun yang kontak Bu Wina welcome dengan senang hati. Welcome dengan senang hati. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau kontak, tanya-tanya langsung sama Bu Wina. Gimana resepnya, terus apa strateginya, atau gimana caranya join sama grup Bu Wina, kayak gitu, langsung aja kontak Bu Wina dan bisa inbox juga di Facebooknya Bu Triwinarni, kayak gitu. Bu Wina, semoga apa yang sudah dibagikan ini menjadi manfaat untuk kehidupan Bu Wina juga, ya. Semoga jadi pahala, amal jariah buat Ibu, kayak gitu.
Dan semoga Ibu, Bu Ina beserta keluarga dan teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini itu selalu diberikan kualitas kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan Amin. umurnya, makin harmonis keluarganya, makin bermanfaat, makin menginspirasi, makin tangguh, makin gigih, makin disiplin, makin terus mengupgrade diri sampai punya kualitas diri yang makin berkualitas dan bisa mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan target yang sudah ditentukan atau lebih cepat lagi. Thank you Bu Wina, thank you Ya, terima teman-teman. kasih Pak Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.